alasannya apa nih kan ini? Kenapa bikin kafe ramah anak dan keluarga? Ibu-ibu pasti tuh pulang bawa buat di rumah, bawa buat si anak, bawa Betul, buat si betul, adik. betul, Jadi betul, kan dari sisi brandingnya seperti itu. Nah, kalau ganti-ganti gitu, QC-nya gimana? Quality controlnya gimana? Kita kan Supaya beli tetap nih si rasa itu. kan kalau rasa kopi gitu memang beda-beda ya. Saat ini Mari Ngopi alhamdulillah dikenal sebagai kafe yang ramah anak dan ramah asap rokok gitu kan ya. Itu Pak, atau rugi dong kita. Dia udah datang kita nggak jadi jualan. Ya nggak rugi lah sebenarnya. Kalau misalnya ada orang yang belanja ke kita, terus kita dia nggak jadi, kita balikin duitnya, itu artinya apa? Saya bilang ke anak sambil ngajarin anak-anak juga ya bahwa itu bukan rezeki kita. Dapat bintang 1, bintang 2 itu udah biasa di Google. Cuman ternyata reviewnya nggak boleh ngerokok. Oh nggak apa-apa saya bilang kayak gitu. Asalkan bukan ke hal kualitas itu. Oke. Assalamualaikum Kang Deddy. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Saya ini barusan nih masuk ke Mari Ngopi ya. Itu luar biasa, masya Allah. Ininya suasananya gitu, syahdu, tenang. Dan saya langsung ini nih, langsung order pesen americano. Luar biasa, mantap nih. Nah ini saya alhamdulillah nih bisa disitirahin sini nih. Jadi itu udah madu pusat ya, kota Bandung gitu, kota Bandung gitu. Nah ini ada beberapa yang unik yang memang saya tertarik sih kan, jadi untuk kita diskusi gitu ya, diskusi. Boleh lah. Kan nanti bisa cerita gak ini background kenapa Mari Ngopi ini berdiri gitu? Oh iya. Siap. Jadi Mari Ngopi itu kan kita berdiri 2022 Kang. 2022 bulan November waktu itu. Pokoknya nggak lama setelah beres pandemi ya kita bikin Mari Ngopi gitu kan. Idenya sih sebenarnya udah lama. Dari sebelum 2022 itu kita sudah pengen bikin kafe. Idenya waktu itu pas mengikuti sebuah kajian ya, sebuah ustadz gitu kan. Salah satu ustadz Kota Bandung. Beliau mengatakan bahwa ayo pada bikin kafe yang ramah sama anak-anak, sama asap rokok dan hening gitu tanpa asap musik, tanpa suara musik ya, seperti itu. Ya dari situlah saya sama istri ya istilahnya terinspirasi lah sama ustadz tersebut gitu. Jadi berpikir nih kapan nih kita bisa bikin nih. Ya bismillah pada tahun 2022 ada yang ngajakin, terus kita cari-cari nih tempatnya, cari lokasi kemana-mana keliling Bandung lah ya istilahnya. Ya alhamdulillah dapat di sini nih. Ini luar biasa di tengah kota Bandung banget ini. Aksesibel lah gitu, gampang gitu. Parkir luas, gampang dijangkau gitu ya. Nah ini menarik kan jadi ini menurut saya itu kalau dalam Islamic Finance, keuangan Islam itu namanya unique karakteristik. Apa disebut unique karakteristik? Kenapa? Karena ini anti mainstream. Ya, tadi kan Didi bilang kan, satu misalkan ramah anak dan untuk keluarga. Yang kedua adalah tanpa asap rokok. Kan kopi itu identik dengan rokok loh. Ya kan? Kemudian kafe nih, saya itu pecinta kopi kan Didi. Hampir tiap kafe itu pasti ada musik. Ini betul-betul selain daripada yang lain. Jadi kalau orang yang pengen mencari ketenangan ya bisa datang ke sini Mari Ngopi ya. Nah. Mau rapat, mau ketemu orang, ngobrol nggak bisa teriak-teriak ya. Betul. Kalau suasananya nyaman gini, tenang gini, nggak perlu teriak-teriak. Iya. Biasanya kita kalau di kafe kan ngobrol sama teman di depan aja. Iya, betul. Teriak-teriak gitu ya. Iya, benar. Nah, saya juga dengar nih ada untuk taktik gitu ya. Alasannya apa nih kan ini? Kenapa bikin kafe ramah anak dan keluarga? Pertama, kita semua udah keluarga gitu ya. Terus yang kedua, kalau kita bikin kafe
untuk keluarga ya dari sisi marketing ya. Kalau keluarga itu kan banyak yang datang. Tuh satu. Bareng-bareng Jadi, pasti ya. bareng-bareng. Terus targetnya kan keluarga. Ibu-ibu lah mungkin bisa dilihat di sini banyaknya akhwat nih wanita-wanita keumumannya gitu ya kalau di luaran. Kalau yang belanja itu ibu-ibu pasti tuh pulang bawa buat di rumah, bawa buat si anak, bawa buat si adik. Jadi kan dari sisi brandingnya seperti itu. Dari sisi kenapa nih ramah anak dibuatnya ya untuk mengalihkan anak lah. Jangan main HP wae itu di rumah ya gitu kan. Kita tuh sudah terlalu terkontaminasi dengan gadget gitu ya. Jadi kita cari tempat yang ya semoga anak-anak bisa berlari-lari ya di depan di area yang sudah kita siapin ya seperti itu. Itu. Terus kenapa bebas asap rokok? Ya balik lagi. Banyak anak kan mau anaknya kena asap rokok gitu kan seperti itu. Jadi memang konsepnya di situ. Jadi memang terkoneksi ya. Koneksi. Jadi ya kadang-kadang saya suka istilahnya apa ya? Gemes gitu ngelihat kalau ada bawa bapak atau tuh ya bawa anak main gitu ya. Bapaknya mah sambil ngerokok, anaknya main di depan dia. Ya Allah sebenarnya gitu emang nggak tahu ya apa bahayanya. Bahaya Tapi ya saya tidak dalam hal untuk itu ya melarang itu mah udah itunya masing-masing individu ya. Cuman saya mencoba bikin tempatnya yang kayak gitu. Ada gitu. kerisauan gitu ya. Kerisauan dari itu berangkatnya gitu. Iya dari situ seperti itu. Terus kalau yang kenapa sih nggak ada musiknya gitu kan ya? Ya ini mah dari pemahaman saya ya Kang ya. Dari pemahaman saya belajar agama selama ini apa 4 mazhab yang kita yakini itu sepakat musik itu nggak boleh. Ya bukan nggak ada itu. Itu yang pertama. Yang kedua ya biar tenang aja gitu. Kita mau kerja tanpa jedak-jeduk lah ya istilahnya seperti itu. Kita mau rapat ngobrol sama teman enak, ngobrolnya nggak mesti jerit-jeritan gitu ya gitu. Ya, kadang orang tuh kan pengen kerja tuh pengen ketenangan ya. Kalau keganggu musik kan kadang ada orang yang nggak bisa itu nggak bisa konsen di situ. Jadi seperti itu aja sih. Dan saya juga ini pas ketika searching gitu ya di IG-nya Mari Ngopi itu ada banyak aktivitas lah. Nah itu ini mungkin perspektif saya gitu ya untuk salah satunya untuk menarik pelanggan seperti apa saya kerjasama workshop pembuatan tote bags atau barusan saya juga lihat tuh di ini ada archery panahan gitu dan beberapa event lah kalau saya lihat itu gimana Kang ini konsepnya? Oke. Jadi kalau konsep di sini kita ada kegiatan panahan ya. Ada panahan, ada karate. Gitu. Ada karate juga sebenarnya di sini. Jadi ya panahan ya karena anak saya tuh suka manah. Dari TK itu suka manah gitu kan sampai SMA suka manah. Sebelumnya ikutan latihan panah di tempat lain gitu kan. Terus dulu pada darurat pandemi kan, panahannya itu sebenarnya saya bawa ke rumah. Punya kafe akhirnya saya taruh aja di sini deh kita buat tempat panahan. Ya kalau karate ya buat ini sih buat naikin motorik kasarnya anak-anak ya sebenarnya seperti itu. Terus kalau kegiatan-kegiatan di sini ya memang ya ngalir aja sih sebenarnya. Jadi ada kadang-kadang memang ada yang bikin crafting untuk bikin tote bag misalnya seperti itu ada aja. Kerjasama kan ya? Itu kerjasama. Jadi IO-nya yang nge-WhatsApp ke kita atau nge-DM ke kita untuk kita mau bikin event dong. Untuk targetnya untuk anak-anak sekian orang. Kegiatannya apa? Crafting ini buat melatih motorik kasar dan sebagainya. Ya insya Allah kita selalu support ya kayak gitu. Palingan ya memang kita lihat berapa jumlahnya, berapa ininya. Ini dulu ya. Karena kita mastiin biar anak-anak itu kalau berkegiatan pun nyaman ya. Jangan sampai ada 100 orang siap kita terima gitu. Itu aja. Padahal kita nggak cukup gitu ya seperti itu. Ada nggak dari yang tadi event workshop, kegiatan yang paling impresif kan, yang paling meninggalkan jejak tuh apa aja? Yang selama akan memanage Mari Ngopi ini? Ya ada beberapa ya. Yang pertama waktu itu kita sempat bikin event daurah muamalah dulu sempat kita bikin daurah muamalah itu yang di sini.
Di luar kita pasang tenda, itu tuh yang datang para pengusaha tuh. Oh. Para pengusaha, terus kita mendatangkan ahli muamalah ya yang ada di Bandung gitu kan. Kita menjelaskan terkait tentang apa aja sih yang harus diperhatikan oleh pengusaha kalau kita ingin bertransaksi tapi secara syariah gitu ya, seperti itu. Apa yang harus dihindari? Nah, itu tuh kita kasih. Saya saat itu juga saya sempat menjadi pemateri di situ yang ngasih tahu kenapa Mari Ngopi dibuat sama seperti itu. Apa ininya, latar belakang seterusnya, strateginya seperti apa, kayak gitu sih. Itu salah satunya. Tuh kalau yang kedua ya mungkin ya kegiatan-kegiatan anak-anak ya yang kayak crafting atau mereka play date di luar, itu tuh lumayan berkesan sih buat saya karena lucu-lucu lah anaknya seperti itu. Jadi satu ada daurah fikih muamalat lah ya, waktu itu ada atau bagai apa bisnis Iya, secara syariat diskusi gitu, aja. diskusi Ya, gitu, sharing santai. oke. Oke, jadi selain fikih muamalat, kemudian ada kegiatan anak-anak ya, Iya, yang memang kegiatan. ya pasti ya kadang kita wah seneng lihatnya rame gitu, apa lihat anak-anakku aktif di luar gitu kan. Kan sekarang mah anak-anak sih gadget ya. Iya. Gadget sih kan. Dan saya tadi lihat kan pas masuk ke sini ada ini apa? Ada orang yang lagi ngumpul-ngumpul itu apa Kang? Ngaji apa nih? Ada ini ada ruangan khusus ya? Ya jadi Mari Ngopi itu ada beberapa ruangan khusus. Jadi ada ruangan resehan, itu kita sebutnya VIP. Jadi buat orang-orang duduk, keluarga biasanya. Dan itu dia koneksi sama area luar tuh. Jadi biasanya orang tuanya santai di dalam, misalnya sambil kerja, sambil ngapain gitu ya. Anak-anaknya main tuh di luar, lari-lari, terawasi. Oh itu gitu. terkoneksi kan? Terkoneksi, dia bisa keluar. Ya walaupun lewat jendela ya, jendela yang gede. Kalau satu lagi ada ruang meeting. Ruang meeting itu memang biasa dipakai orang-orang selain rapat. Ada beberapa kajian-kajian yang mungkin mereka buat sendiri ya. Misalnya mereka ada komunitas ibu-ibu, mereka tahsin bareng-bareng seperti itu. Quran ya. Terus misalnya mereka mengkaji satu ilmu apa, gitu seperti itu sih. Itu aja. Apa filosofi Mari Ngopi apa Kang? Filosofinya apa ya? Ya kita itu intinya pengen menciptakan sebuah tempat yang berguna buat kita semua, buat agama kita, agama Islam gitu ya. Sehingga memang ya itu nilai-nilai Islam yang kita tanamkan di sini ya. Kita taruh buku-buku tentang Islam untuk orang-orang lebih bisa buka baca tentang Islam gitu ya. Terus kita setel juga acara di TV kita itu ya kajian-kajian Islam. Bukan joget? Bukan joget-joget. Jadi kajian-kajian Islam. Gitu. Kadang-kadang ada tentang siapa sih Abu Bakar, ada tuh videonya. Siapa sih Utsman, siapa sih Ali bin Abi Thalib. Para sahabat dikenalin ya. Coba dia tanya sama anak-anak. Ada tahu nggak Abu Bakar itu siapa? Gimana dia? Bagaimana perjuangannya? Ada kan? Ya minimal tahu lah ketika di sini kalau anak-anak nonton itu kan dia dikemasnya dengan animasi ya, jadi lumayan menyukai itu anak itu salah satu filosofi kita ya. Mungkin kita pengen menjadikan tempat yang bermanfaat lah buat umat ya seperti itu. Jadi ini tuh salah satunya ya untuk berguna untuk umat. Kemudian tadi nih kembali ada di sana saya amati ada nilai-nilai Islam tuh ya. Contoh yang kalau saya lihat itu di kafe nih ada banyak buku nih. Ada banyak kitab nih di rak-raknya itu ada banyak kitab gitu. Kemudian TV-nya itu saya nggak lihat ada yang joget-joget, musik-musik. Wah itu luar biasa itu. Ini memang betul-betul apa pembeda kayaknya ya. Karena saya juga sering ke kafe kan, jadi sering ngopi gitu kan, sering menikmati kopi ya. Tentunya kalau saya juga pribadi tanpa asal rokok gitu. Cuman ya menikmati kopi gitu. Suka adalah kedengaran musik. Kalau ini kayaknya tenang banget gitu ya, saya kenyang banget gitu. Oke, kita ke menu lah kan, yang selain kopi ini. Oke, kalau kopi apa yang best sellernya lah di sini? Kalau kopi biasanya ya yang sama sih sebenarnya di kafe-kafe lain ya, kopi susu aren, yang creamy, yang itu cuma biasa itu kalau yang based on ini
Kalau enggak ya palingnya manual. Manual tuh kayak Japanese, V60 itu yang cukup andalan buat kita yang benar-benar penyuka kopi biasanya pesennya itu V60 atau Japanese gitu. Dan kita kan punya beans macam-macam ya. Banyak. Ada macam-macam itu maksudnya kita ganti-ganti terus tuh beansnya nggak selalu itu. Kadang-kadang pas lagi ada Toraja misalnya ya Toraja, taruh gitu, Pulwos. Kan kalau ganti-ganti gitu, QC-nya gimana? Quality controlnya gitu? Kita kan beli Tetap nih si rasa itu. kan kalau rasa kopi gitu memang beda-beda ya. Maksudnya kalau Toraja dia lebih apa? Toraja dengan proses honey misalnya dia lebih asam dan seterusnya. Yang ngejaganya tuh ya ketika bahan kopi itu datang teman-teman barista itu nyoba dulu lah sendiri. Kita coba dulu, kita bikin dulu nih. Kira-kira komposisinya yang cocok apa nih seperti itu. Oh komposisi perbandingannya segini, air panasnya sekian. Mereka udah langsung istilahnya mereka langsung percobain dulu. Oh ini cocoknya di sini nih seperti itu. Di riset dulu sama mereka. Tapi biasanya mereka udah tahu aja lah. Kita udah tahu semua kok. Gitu. Ya, dan tadi saya juga lihat ada menunya Kang di beberapa makanan itu dessert gitu kan. Ada yang ramen ada ya ramen. Ramen ada. Nah, itu gimana nih mengcombine antara kopi dengan makanan seperti itu gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya awalnya Mari Ngopi itu kopi dan ramen sebenarnya. Awalnya itu kopi sama ramen awalnya. Cuman akhirnya berkembanglah dengan menu-menu yang lain akhirnya. Karena tidak semua orang suka ramen. Maksudnya tidak semua orang datang ke Mari Ngopi atau datang ke kafe like coffee shop minum kopi sama ramen gitu. Akhirnya kita kembangkan seperti itu. Ya caranya ya karena pengen beda aja ya. Jarang ada orang yang mengkombinasikan kopi sama ramen gitu. Jadi tapi akhirnya kita kembangin ke banyak menu sih gitu loh. Seperti itu. Oke, sekarang nih kalau misalkan saya atau yang viewer itu audiens tuh pengen buat coffee shop Kang, apa tips-tips dari Akang nih? Oke, tips sebenarnya banyak ya tips-tips sebenarnya. Cuman mungkin yang paling utama itu kita adalah pertama temukan dulu sih apa yang menjadi strength point-nya kita dan apa yang mau kita selesaikan di masyarakat. Seperti saya lah misalnya seperti Mari Ngopi lah contohnya. Itu kan yang mau saya selesaikan di masyarakat itu adalah tempat yang ramah anak dan sekokok. Ya udah kita fokusnya ke sana. Itu mungkin temuin dulu aja itu. Karena kalau kita bikin kita beresin masalah itu gitu. Karena bikin kopi sama gampang ya sekarang ya. Gitu. Banyak lah orang sekarang suka kopi, bisa beli mesin kopi, bisa nyeduh kopi, jadi itu kopi shop gitu. Cuman yang PR kita adalah gimana ngejualnya kan. Nah, ketika kita ngejualnya, ya itu kita apa uniknya, unik kriteria kita, karakteristik dari kedai kopi kita tuh apa ya? Saat ini Mari Ngopi alhamdulillah dikenal sebagai kafe yang ramah anak dan ramah asap rokok gitu kan ya. Itu yang menjadi itu karena ternyata di luaran sana banyak juga ya ternyata orang nyari kafe yang seperti ini gitu loh. Akhirnya dapat juga sama kita gitu. Oke, Kang, sekarang kita mintalah saya minta tipsnya Kang bagi viewer tips untuk buka coffee shop. Coffee shop. Oke. Ya kalau kita bikin coffee shop seperti yang tadi seperti ini gitu ya. Coffee shop itu sebenarnya kan gampang ya. Kita suka kopi, kita bisa beli mesin kopi, kita belajar nyeduh kopi, jadi bisa kopi sebenarnya seperti itu. Cuman yang mesti kita pikirin adalah gimana kita bisa menjual kedai kopi kita gitu kan ya, kafe kita gitu kan ya. Berarti kan yang menjadi titik utamanya adalah apa yang mau kita berikan kepada orang. Karena yang namanya kedai kopi ya memberikan jasa sebenarnya kan selain produk kopinya tadi gitu. Jadi ya kita menyelesaikan apa tuh yang menjadi kegusaran orang di luar, ya kan? Ada masalah dulu nih, gitu kan? Bukan masalah ya maksudnya ya. Kira-kira ya fenomena apa nih? Oh ternyata saya bikin nih, saya lihat banyak orang yang pengen ngafe bareng anaknya. Banyak orang yang pengen ngafe cuman tenang. Banyak orang pengen ngafe nggak mau ada asap rokok, gitu kan? Ya itu yang kita selesaikan tuh. Ya udah jadilah seperti ini. Jadi kalau bikin kafe yang kayak umumnya tuh mudah-mudah aja ya sebenarnya ya, tinggal kita ngejualnya itu ya kita cari keunikan kita apa, strength point kita itu apa, seperti itu sih. Mungkin itu yang bisa dijadikan titik awal ketika kita mau bikin sebuah usaha, nggak cuma coffee sih sebenarnya. Kita bikin usaha setiap bisnis pasti kita harus temuin apa sih
yang mau kita beresin sana gitu. Ada masalah, ada fenomena, kita menjadi problem solver. Gitu. Ya. Beresin apa lah? Terakhir nih Kang, tantangan selama Akang ngerintis ini dari 2022 ya, 2022 sampai sekarang alhamdulillah ini gitu ya. Jadi tantangannya apa? Ya kalau tantangan pasti itulah yang pertama, yaitu asap rokok kan ya, karena hampir semua orang punya mindset nggak ngopi nggak ngerokok gitu ya, nggak ngerokok nggak ngopi. Betul, seperti itu. betul. Itu tantangan pertama adalah bagaimana kita ya menanggulangi itu ya, menghadapi tantangan itu ya, karena nggak banyak juga, nggak sedikit ya orang yang datang kemari ngopi. Dia datang nih, dia udah pesen, terus udah bayar gitu kan, bahkan tapi belum dibuatin menunya. Udah bayar, terus dia tanya, smoking room di mana? Nggak ada. Kita bilang, semua anak-anak bilang nggak ada. Gitu. Akhirnya dia nggak jadi. Duitnya kita balikin. Nah, terus karyawan bertanya ke saya, Pak, atau rugi dong kita, dia udah datang kita nggak jadi jualan. Ya nggak rugi lah sebenarnya. Kalau misalnya ada orang yang belanja ke kita, terus dia nggak jadi, kita balikin duitnya, itu artinya apa? Saya bilang ke anak, sambil ngajarin anak-anak juga ya, bahwa itu bukan rezeki kita, gitu. Rezeki itu udah ada yang ngatur dari Allah, saya bilang. Rezeki itu memang nggak akan ketukar, gitu. Seperti itu. Jadi berarti kalau misalnya itu ya, itu bukan rezeki kita. Insya Allah nanti ada rezeki yang lagi, seperti itu. Kayak gitu. Jadi mereka juga kan saya ajarin seperti itu, untuk selalu menerima apa yang terjadi. Mereka juga karyawan kita selain jualan istilahnya, melayani konsumen, mereka pun juga belajar agama di sini. Oh ada Mereka belajar di sini. Kita belajarin agama. Saya bawain pengajar ke mereka gitu buat belajar, karena mereka nggak bisa belajar keluar karena dia kerja. Gurunya yang saya bawa ke sini seperti itu buat mereka. Jadi biar mereka juga tahu tentang bagaimana beragama ya dengan baik. Ini betul-betul ada prinsip Islam dimasukkan gitu ya. Betul, buat karyawan juga. Jadi supaya beralamannya. Insya Allah. Ya, itu tantangannya ya. Ada lagi kan selain customer dalam terkait asap rokok? Nggak ada sih sebenarnya ya, kalau terkait konsumen tuh biasa lah ya. Misalnya kadang-kadang konsumen suka dalam tanda kutip rewel lah ya, ini kurang dingin, ini kan dingin, udah terlalu dingin, biasa lah itu, ini kurang garam, tolong itu cuma hal yang biasa ya, seperti itu. Karena ya pokoknya saya selalu nekanin ke teman-teman di belakang, ya pelayanan nomor satu, istilahnya seperti itu. Jadi konsumen itu bebas mau ngapain aja, gitu, selama itu memang berkaitan dengan kebutuhannya dia ya, selain rokok gitu aja. Tapi kalau permintaan yang aneh-aneh ya, insya Allah selalu kita pahami lah sama mereka, seperti itu sih. Jadi tantangan yang paling utama itu adalah gimana nembus yang rokok ini aja sebenarnya. Ya itu, akhirnya ya kita dapat bintang 1, bintang 2 itu udah biasa di Google. Cuman ternyata reviewnya nggak boleh ngerokok, nggak apa-apa saya bilang kayak gitu. Asalkan bukan ke hal kualitas. Nah itu, kalau misalnya kualitas makanan, nah itu kita biasa suka tegur begitu. Tadi saya dapat pelajaran hidup nih Kang. Tadi segitu. Udah ada yang betul. Nah, itu luar biasa pelajaran hidup ya. Baik, terima kasih Kang. Telah bersedia kita bincang-bincang ngopi saya. Ini alhamdulillah nih. Buat ketika langsung ke sini saya minta dibuatin americano Kang. Jadi buat para wargi Sedayana untuk semuanya gitu ya. Ini Cafe Mari Ngopi ini di pusat kota Bandung. Kalau tepatnya deket Makam Pahlawan kan ya? Taman Makam Pahlawan. Jadi kalau mau cari kafe yang nyaman ya, tanpa asap rokok, tenang, dan saya merasakan itu, silakan datang ke Mari Ngopi ya. Terima kasih banyak Kang. Siap waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.